Halo anak-anak kelas 4 yang hebat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3 pada muatan pelajaran IPS. Nah, anak-anak hari ini akan belajar bersama Bu Isna. Oke anak-anak yang hebat, yang pintar, apakah kalian tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang sikap kepahlawanan. Kira-kira apa ya sikap kepahlawanan itu? Terus sikap-sikap seperti apa yang dimiliki oleh pahlawan dulu? Nah, kepahlawanan sendiri adalah perihal sifat-sifat pahlawan dan keberanian, di mana mereka memiliki sikap kepahlawanan yang akan memberikan manfaat bagi kita. Nah, yang pertama, ini manfaat yang bisa kita ambil menjadikan orang yang pemberani, menanamkan jiwa penolong pada diri kita sendiri, mempunyai rasa kepercayaan diri yang tinggi, selalu berusaha mewujudkan kebenaran. Oke anak-anak, jadi dalam sikap kepahlawanan itu ada 3 aspek, yaitu keberanian, pengorbanan, dan membela kebenaran. Selain sikap kepahlawanan, kita juga harus memiliki atau kita harus mempunyai jiwa patriotisme. Nah, kira-kira apa ya dimaksud sikap patriotisme itu atau jiwa patriotisme? Nah, patriotisme itu berasal dari kata patria yang artinya tanah air dan isme yang artinya ajaran, semangat, dan dorongan. Nah, kalau kita jadikan satu, arti dari patriotisme ini adalah rasa kecintaan dan keseriusan seseorang pada tanah air dan bangsanya. Nah, dengan jiwa patriotisme akan terciptanya persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Nah, anak-anak, sikap kepahlawanan dan patriotisme ini dapat membentuk pribadi kita menjadi berani, tanggung jawab, cinta tanah air, suka menolong, dan percaya diri. Nah, di mana sikap patriotisme ini dapat mewujudkan dalam banyak hal. Nah, wujud dari sikap patriotisme ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, tidak merusak lingkungan hidup. Yang ketiga, ikut serta memelihara fasilitas umum. Yang keempat, ikut serta dalam pembangunan bangsa. Yang kelima, menaati peraturan yang ada. Yang keenam, melestarikan budaya bangsa. Nah, anak-anak, ini merupakan wujud sikap patriotisme yang dapat membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang berani, tanggung jawab, cinta tanah air, suka menolong, dan percaya diri. Ya, di sini Bu Isna akan sedikit menjelaskan tentang sifat para pahlawan. Nah, pasti anak-anak sudah mengetahui ya sifat para pahlawan tersebut. Tapi di sini Bu Isna akan sedikit menjelaskan apa sikap pahlawan tersebut. Nah, sifat para pahlawan itu yang pertama adalah rela berkorban, di mana rela berkorban ini berarti sikap yang tulus dan ikhlas membiarkan dan menghormati dari sebagian yang kita miliki untuk kepentingan orang lain. Nah, contoh dari sikap rela berkorban ini adalah yang pertama, meminjamkan alat tulis kepada temannya yang tidak mempunyai alat tulis. Nah, jadi ketika kalian berada di sekolah itu kalian berusaha
memberi pinjaman kepada teman kalian yang memang teman kalian tidak mempunyai alat tulis ataupun buku yang mereka miliki. Nah, selanjutnya membantu teman yang mengalami musibah atau bencana. Yang ketiga, menolong teman yang tidak mampu dengan memberi pinjaman uang. Yang keempat, menggantikan tugas piket teman yang tidak hadir. Nah, anak-anak, ini merupakan bentuk sikap rela berkorban yang kalian bisa terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat ya. Yang kedua adalah keperkasaan, keberanian, dan ketegasan, di mana sikap tersebut harus dipertahankan untuk menjaga nama baik bangsa dan negara kita di mata dunia. Keberanian itu merupakan sikap untuk berbuat sesuatu atau mengambil tindakan dengan tidak terlalu merisaukan hal-hal yang buruk. Nah, coba kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu mengakui atau berani mengakui kesalahan. Jadi ketika anak-anak bisa melakukan sikap keperkasaan, keberanian, dan ketegasan ini, berarti anak-anak sudah menjaga nama baik bangsa. Tidak harus nama bangsa atau tidak harus kalian menjaga nama baik bangsa. Kalian menjaga nama baik diri kalian sendiri dengan berani mengakui kesalahan itu merupakan sikap yang sudah menerapkan keperkasaan, keberanian, dan ketegasan yang dimiliki oleh para pahlawan di zaman dahulu ya. Yang ketiga itu ada kerjasama, di mana kegiatan yang dilakukan beberapa orang untuk menciptakan tujuan yang sama. Nah, coba kita lihat kembali, Indonesia mencapai kemerdekaan karena usaha keras para pahlawan, karena mereka bersatu menjalin kerjasama di atas berbagai perbedaan yang ada. Contohnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, pastinya anak-anak sudah tahu ya contoh dari kerjasama ini. Iya, contohnya ada kerja bakti atau gotong royong, di mana di dalam kerja bakti tersebut kan pasti ada perbedaan antara orang satu dengan orang yang lainnya. Jadi walaupun kalian dalam kerja bakti ini terdapat berbagai perbedaan, tapi kalian tetap menjalankan kerja bakti tersebut hingga selesai. Nah, ini yang merupakan kegiatan atau kalian menerapkan kegiatan kerjasama atau sifat kerjasama. Jadi kalian bisa bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kalian walaupun adanya perbedaan di sana. Oke. Yang keempat, ada pantang menyerah. Nah, yang dimaksud dengan pantang menyerah adalah tidak putus asa, karena kegagalan itu merupakan pelajaran yang tidak diulangi lagi atau agar tidak kita ulangi lagi. Coba kita lihat contohnya. Nah, contohnya dalam belajar dengan giat dan tekun agar memperoleh nilai yang baik. Jadi ketika anak-anak sedang belajar atau sedang sekolah, kalian mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, kalian tidak boleh putus asa. Nah, caranya kalian harus belajar lagi atau kalian harus berusaha pantang menyerah agar nilai yang kalian dapatkan itu bisa memenuhi kriteria yang kalian inginkan. Jadi ketika kalian mendapatkan nilai yang belum memuaskan, kalian tidak boleh putus asa atau tidak boleh menyerah. Kalian harus tetap berusaha belajar dengan giat dan tekun mempelajari materi-materi yang sudah diberikan Bapak Ibu guru agar nantinya kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus. Yang kelima, ada cinta tanah air, di mana
suatu kasih sayang dan suatu rasa cinta terhadap tempat kelahiran atau tanah airnya. Nah, contohnya kita menggunakan barang produksi dalam negeri. Nah, contoh dari menggunakan barang produk dalam negeri ini yang kita pakai sehari-hari, baju. Nah, kita usahakan baju ini kita menggunakan produksi dalam negeri. Oke, tidak usah baju, kita sekarang lihat di kota kita sendiri, di kota DIY. Nah, banyak sekali barang-barang yang diproduksi dari kota kita. Nah, untuk mencintai tanah air, kita sebaiknya menggunakan atau mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan oleh kota kita sendiri. Nah, kenapa kita harus menggunakan produk dalam negeri? Karena ketika kita sudah tidak menggunakan atau tidak memproduksi barang tersebut, pasti suatu saat nanti barang tersebut akan diambil oleh orang lain. Nah, caranya kita mencintai tanah air kita ya seperti ini, kita menggunakan produk dalam negeri seperti kita mengkonsumsi makanan-makanan khas daerah, terus kita menggunakan baju yang sudah menjadi ciri khas kita seperti batik. Oke, anak-anak. Nah, yang terakhir ada tanggung jawab sosial, di mana sikap dalam menjawab dan memperhitungkan segala tindakan yang kita lakukan, menyertakan upaya terbaik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta menghargai keputusan yang dibuat terhadap tugas atau kewajiban tersebut. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari ada mengumpulkan tugas tepat waktu dan memperbaiki kesalahan yang diperbuat. Nah, ini contohnya biasanya kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran ya anak-anak. Jadi tanggung jawab sosial ini merupakan kewajiban kalian, di mana ketika kalian mengikuti sebuah kegiatan pembelajaran dan guru memberikan penugasan, alangkah baiknya kalian memenuhi kewajiban tersebut. Caranya bagaimana, Bu Isna? Caranya kalian mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, yang dimaksud tepat waktu itu ketika Bapak Ibu guru sudah memberikan waktu yang yang sudah ditentukan oleh masing-masing Bapak Ibu guru. Nah, jadi kalian tidak boleh mengumpulkan tugas melewati waktu yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu merupakan sifat dari para pahlawan terdahulu, yaitu mereka mempunyai tanggung jawab sosial yang sangat besar dengan cara mengumpulkan tugas tepat waktu. Selain itu juga dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat. Oke anak-anak? Oke anak-anak kelas 4 yang hebat, hari ini Bu Isna sudah menyampaikan materi tentang sikap kepahlawanan, terus ada juga sikap patriotisme dan sifat-sifat dari para pahlawan. Nah, Bu Isna harap kalian juga bisa menerapkan sifat-sifat dari kepahlawanan tersebut dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Oke anak-anak, sebelum Bu Isna akhiri, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe YouTube dari Anak Prima. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.